A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua. Kali ini saya akan berbagi mengenai tutorial bagaimana cara meruqyah sesak nafas. Nah, di sini akan dibahas global ya. Jadi entah itu sesak nafas memang penyakit bawaan atau sesak nafas terkena virus. Mungkin seperti kena virus corona dan sebagainya. Ya, jadi kita akan bahas itu insya Allah. Dan bagaimana cara kita menanganinya secara personal, secara mandiri. Jadi yang pertama teman-teman semua, ketika teman-teman semua memiliki rasa sesak nafas, yang pertama janganlah panik. Janganlah panik dan mulailah perbanyak istighfar. Ya, mulailah perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil dipegang dadanya, astagfirullah. Nah, dengan begitu saja insya Allah akan sudah mulai ada ada perubahan yang Anda rasakan nanti insya Allah. Mulailah perbanyak istighfar. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Mencari problem, di mana problem itu apa yo? Ditahan, disimpan, diempat. Ya, seperti apa? Contoh, kita mungkin marah sama seorang, ya kan? Jadi kita tahan itu, ya kan? Mungkin kita jengkel sama seorang, ya kan? Atau mungkin kita ada beban hidup, ya, beban hidup, ya, yang mungkin mau sharing ke si A, si B gak ngomong, ya kan? Mau ngomong ke si A malu dan sebagainya, sehingga disimpan sendiri. Atau mungkin problem-problem yang lain ya, yang intinya nanti itu kita simpan dalam dada, kita simpan sendiri, kita empat, kita tahan. Nah, seperti itu. Jadi kita simpan sendiri. Nah, coba mulailah cari itu teman-teman semua. Nah, jika ada, maka teman-teman semua mulailah menguraikan problem itu. Maksudnya bagaimana? Contoh teman-teman semua, kita nih marah atau jengkel kepada seseorang begitu ya. Kita marah atau jengkel sama seseorang terus kita simpan gitu loh. Ketika bertemu, was sakit gitu kan, sakit atau mungkin jengkel atau mungkin sakit hati ya kan? Atau mungkin kesedihan yang mendalam atau kecewa. Ketika ketemu itu, maka mulai saat ini ketika ada hubungan dengan orang itu, mulai saat ini ya kan, coba maafkanlah dia. Terima apapun yang telah menimpa kita perantara dia. Entah itu marah kepada dia atau benci kepada dia atau apapun yang semacamnya, maka terimalah itu dan ya wis, ini bagian dari takdir Allah dan mulai saat ini maafkan dia. Mulai saat ini maafkanlah segala kemarahannya. Maafkanlah segala keburukannya yang telah mereka berikan kepada kita. Nah, itu teman-teman semua. Itu yang utama sekali. Cari tahu. Kenapa? Karena sesak kan di sini. Kan umumnya kan sesak di dada kan. Masa sesak di dahi? Ya, sesak kan di dada. Jadi biasanya ada banyak beban hidup yang disimpan di sini. Nah, kasus umum yang kita temui ya, itu memang banyak yang ditahan, diempat, disimpan sendiri. Ya, karena mungkin kalau sharing mungkin aib atau apalah gitu, sehingga disimpan sendiri. Marah ya disimpan sendiri, mangkal disimpan sendiri. Itu yang menjadi penyebab umum ya kalau menurut saya, sepengetahuan yang kita alami ya, yang kita temukan di lapangan itu terjadi seperti itu teman-teman semuanya. Maka carilah itu dan lepaskan semuanya.
Maafkan semua orang-orang yang telah menyakiti kita, yang telah mendolimi kita. Siapapun itu maafin semuanya. Lepas semuanya. Nggak ada beban lagi. Terus gak ono mangkel maneh, nggak ada marah lagi, nggak ada sakit hati, nggak ada jengkel. Lepas semuanya. Dendam ini buang semuanya. Marah, jengkel, sakit hati, lepas semuanya. Ya. Caranya ya itu tadi. Terima. Termasuk kita sedih yang berlebih, kecewa yang berlebih kan. Ini kan karena kita nggak terima atas ketetapan Allah yang telah kita tetapkan kepada kita. Atas takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Kita nggak terima kan. Masalahnya kan di situ saja. Sehingga kita ya udah, karena kita nggak terima, kita nggak ridho, kita ya udah nggak sinkron dengan hati kita. Sehingga kita ada beban, ada sesuatu yang mengganjal. Nah, itu yang harus diurai nanti. Nah, ini nanti bisa nanti teman-teman semua. Kalau nggak bisa nanti kita akan bantu mengurai itu semua. Sehingga kalau itu udah terurai, maka insya Allah ya kan, nanti meskipun belum ruqyah itu udah merasa, oh iya aku lega gitu. Saya sudah lapang sekarang. Oh iya sekarang saya, oh iya wis plong. Itu yang nanti akan dirasakan insya Allah. Bagaimana teknisnya? Ya nggak tahu. Allah memang mudahkan seperti itu. Karena simpul yang bulat di dada itu yang menjadi beban hidup. Maka itu diurai nanti. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Perbanyak istighfar, mengurai masalah, dan ayo kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bahwa sakit ini sakit yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Ini bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan, bisa jadi adab bagi kita. Ayo kembali kepada Allah. Muhasabah. Dan kembali kepada Allah, ya Allah, saya kembali kepada Engkau, saya bertobat dan saya mau berobat dengan cara ruqyah. Coba seperti itu. Bisa, nanti macam-macam ya. Nanti sesak itu bisa dibantu ruqyah, bisa insya Allah. Bisa dibantu bekam, bisa juga, dan digurah juga bisa insya Allah. Jadi dengan 3 tibu nabawi ini sudah insya Allah bisa. Herbal pun juga bisa, herbal ruqyah di situ. Jadi, nah terkait pertemuan ini kita akan membantu dengan terapi ruqyah, sehingga jenengan tidak perlu ke orang lain tapi bisa melakukan secara mandiri. Ini yang luar biasa. Baik, itu ya yang harus dilakukan oleh teman-teman yang menderita sesak. Oke, terus selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita persiapan untuk ruqyah. Apa yang harus dilakukan? Berwudu lah, ya kan? Berwudu dengan kondisi suci. Terus habis itu apa? Menghadap kiblat, ya kan? Jika perlu sholat 2 rakaat, ya kan? Terus berdoa kepada Allah, ya Allah saya mau berobat, ya Allah sembuhkan saya. Seperti itu. Terus selanjutnya siapkan kresek ya. Khawatir apa? Ketika kita ruqyah nanti muntah, ya kan? Atau mungkin batuk-batuk mengeluarkan lendir dan sebagainya. Jadi siapkan kresek dan tisu ya untuk persiapan saja, untuk jaga-jaga. Nah, itu terus lalu begitu menghadap kiblat dan duduklah dengan tenang, lalu tundukkan hatinya, tundukkan pandangannya dan mulailah beristighfar. Mulailah beristighfar teman-teman semua. Astagfirullah. Astagfirullah. Sambil mencari keburukan-keburukan yang ada, atau keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, atau keburukan-keburukan yang sedang kita lakukan. Maksiat di situ. Cari di situ. Maka lakukan itu mungkin selama 10-15 menit ya, dengan beristighfar, astagfirullah. Lalu apa yang harus dilakukan setelah itu? Maka dengarkanlah audio ruqyah untuk sesak. Dengarkanlah audio ruqyah itu dengan seksama, dengarkan, tidak usah mengikuti bacaan, sehingga Al-Quran itu bisa masuk dalam diri kita dan mengeluarkan keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita, insya Allah bi'idznillah ta'ala. Bagaimana dengan terapi ruqyahnya? Insya Allah kita akan bikinkan di video selanjutnya. Baik, sekian dari saya, sekian info dari saya teman-teman semuanya. Silahkan dipersiapkan. Nanti kita akan bikinkan audio ruqyah khusus untuk sesak di dadanya.
ya, baik itu untuk COVID ataupun dengan penyakit-penyakit yang lain. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufik Zaifuddin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.